sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Ibu Eli susanti.s.e.coach, Eli Susanti as a coach. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Jadi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA karena akan ada berbagai informasi di dalam grup WA tersebut. Dan perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap 2 minggu sekali, setiap hari Rabu yang spesial ini kita menghadirkan seseorang yang spesial juga, yang kita sudah sama-sama tahu beliau siapa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Eli adalah seorang life coach yang sudah berpengalaman tentunya membantu banyak orang, dan permasalahan-permasalahan banyak orang juga terbantu oleh Ibu Eli Susanti. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Malam Jess, kabarnya sehat? Kabar baik. Kabar baik. Bu Eli dan juga sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah orang tua berkesadaran. Anda yang sudah menjadi orang tua dan memiliki pengalaman, itu bagaimana peran orang tua adalah proses pembelajaran yang mendasar. Itu adalah kesadaran. Nah, apa itu kesadaran, berkesadaran? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Ibu Eli Susanti. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya langsung kepada Ibu Eli, boleh sekali untuk melakukan chat di kolom komentar, dan pertanyaannya apa boleh langsung ditulis. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Ibu Eli, itu juga boleh sekali, boleh melakukan raise hand, nanti boleh di-unmute dan langsung berbicara kepada Ibu Eli. Oke, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Bagaimana nih Bu Eli penjelasan mengenai orang tua berkesadaran? Silahkan Bu Eli. Ya, selamat malam. Saya nyapa dulu ya. Selamat malam semuanya. Thank you, Jess. Terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Kita sama-sama sharing. Nah, seperti yang sudah biasa ikut, selamat datang kembali. Yang baru pertama ikut, salam kenal, karena saya lihat ada beberapa yang baru. Nah, seperti biasa, ketika saya sharing, saya lebih suka kalau teman-teman bertanya. Karena bagi saya, pertanyaan itu lebih mengena, lebih ke kasus yang sesungguhnya daripada saya hanya sharing kesannya jadi seperti teori, ya kan? Jadi kalau teman-teman bersedia bertanya dengan kasus yang sedang dihadapi atau yang dianggap masalah yang sedang dihadapi, sebenarnya itu juga membantu teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga akan mendapatkan inspirasi dari pertanyaan itu, mungkin juga dari jawaban yang kita dapatkan, ya. Oke. Nah, hari ini kita topiknya orang tua berkesadaran. Nah, saya akan membahas dulu, ketika kita menjadi orang tua, sebenarnya kita itu punya apa saja. Mau kita sadarin, mau tidak kita sadarin. Nah, sebelum menjawab, boleh raise hand nggak di sini yang sudah jadi orang tua siapa? Kan nggak lucu kalau saya ngomong ini terus semua belum jadi orang tua. Ya enggak ya. Bisa tahu teman-teman nih banyak yang sudah jadi orang tua ya. Oke. Ada yang punya anak di bawah 5 tahun? Boleh jawab di chat, boleh kasih jempol. Oke, saya lihat chat. Iya, Inge nggak apa-apa, nggak punya, belum menjadi orang tua, tapi bisa menjadi orang tua berponakan. Oke. Ada ya 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Nice. Nah, hari ini saya mau membahas tentang 3 hal. 3 hal yang orang tua punya,
Dan di dalam 3 hal ini, bagaimana kita bisa berhadapan dengan mengandalkan yang namanya kesadaran. Ya, tentunya nanti saya akan juga sharing, kita ngobrol sebentar tentang kesadaran. Nah, hal yang pertama yang ingin saya sharingkan adalah bahwa orang tua, yang namanya orang tua, pasti punya keinginan terhadap anak. Ini saya tidak membahas orang tua punya keinginan misalnya seperti ini ya. Oh, saya ingin beli baju baru, saya ingin beli sepatu baru, saya ingin, bukan itu. Tapi yang saya bahas adalah ketika kita ngomong orang tua, bagaimana saya sebagai orang tua dan anak saya. Semua orang tua pasti punya keinginan terhadap anaknya. Maksudnya, pasti punya harapan, pasti punya sebuah impian yang diletakkan kepada anaknya. Iya Pak ya. Ada yang menjawab gini ketika saya bilang gini, pasti kamu punya harapan lah yang kamu letakkan ke anakmu. Enggak kok Bu, saya tuh ingin anak saya tumbuh apa adanya seperti kodratnya dia, seperti passionnya dia. Saya hanya memfasilitasi, saya nggak akan maksa, saya nggak akan meletakkan keinginan kepada anak saya. Saya tidak mengharapkan apapun lah, yang penting dia sehat. Itu pun keinginan kan. Saya sebagai orang tua punya keinginan, saya memfasilitasi dia menjadi dirinya sendiri. Itu keinginan nggak? Itu keinginan. Nah, banyak sekali orang tua yang tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah meletakkan sebuah harapan, atau dia sudah memiliki keinginan, atau dia sudah memiliki mimpi yang dia bangun dengan melalui anak, yang namanya anak. Oke, nah sampai sini saya ingin teman-teman yang punya anak merenung. Betul apa benar? Yang barusan saya katakan ini yang saya sharingkan betul atau benar? Mau kita tidak akui, mau kita tidak sadari, begitu kita jadi orang tua, kita sudah punya sebuah mimpi, kita punya sebuah harapan, kita punya sebuah keinginan yang kita ingin wujudkan dan kita ingin capai bersama anak kita atau melalui anak kita, ya kan? Oke, thank you Yesi sudah menjawab. Atau ada nggak yang bilang, enggak Bu, saya nggak begitu. Saya ingin sekali loh ada mendengarkan sharing dari teman-teman yang bilang, enggak kok Bu, beneran, saya nggak punya keinginan apapun terhadap anak saya. Atau saya tidak punya harapan atau impian apapun terhadap anak saya. Saya ingin mendengar itu, dan saya ingin dengar sharingnya. Ya udah ya, berarti semua punya keinginan, punya harapan, punya impian bersama anak. Oke, bagus. Paling tidak, sekarang saya tahu bahwa teman-teman yang ada di sini mengakui dan menyadari, oh ya, ternyata sekecil apapun, bahkan banyak sekali yang menganggapnya kecil padahal tidak. Dan keinginan itu yang membuat kita punya masalah sama anak. Nanti kita akan bahas ini. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin teman-teman menyadari dulu, mengakui dulu bahwa di dalam dirinya kita sebagai orang tua, kita sudah punya harapan, kita sudah punya keinginan tertentu yang kita letakkan kepada anak kita. Tuh. Ya. Kalau tidak ada yang keberatan, kalau tidak ada yang berkomen tentang hal ini, berarti saya menganggap teman-teman setuju. Teman-teman sepakat bahwa sebagai orang tua, saya punya kok keinginan, saya punya harapan tertentu yang saya letakkan kepada anak saya. Ya, kalau nggak ada yang komen, berarti saya anggap sepakat. Nah, saya belum membahas tentang kesadarannya dulu ya, tapi ini dulu yang perlu kita sadari. Oh iya, saya punya keinginan. Yang kedua, ketika kita punya harapan, kita punya keinginan yang mau kita wujudkan kepada anak kita, di perjalanan itu, begitu anak kita lahir di hari pertama,
kita sudah punya keinginan, bahkan mungkin sebelumnya, waktu kita mengandung, waktu kita hamil, atau bahkan sebelum hamil, kita sudah berangan-angan. Jadi kan itu faktor pertama, keinginan. Nah, di dalam perjalanan ketika kita ingin mewujudkan keinginan ini, ketika kita ingin mencapai impian kita, ternyata kita berhadapan atau kita punya tantangan. Tantangan ada dua. Tantangan yang pertama adalah tantangan eksternal, tantangan yang pertama eksternal, tantangan yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan eksternal itu adalah tantangan apapun, pemicu apapun, penghambat apapun yang munculnya dari luar diri kita. Contohnya pasangan, mertua, orang tua, ipar, ya, atau bahkan keponakan kita, atau bahkan saudara kita, adik kita, atau faktor keuangan, faktor materi, apapun yang di luar kita. Itu adalah tantangan yang dari luar. Tantangan yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan internal itu apapun yang muncul, yang menghambat kita, yang menjauhkan kita dari impian kita atau harapan kita bersama anak kita, munculnya dari dalam. Sensasi apapun yang ada di dalam tubuh kita, baik itu emosi, baik itu trauma, baik itu emosi, trauma, apalagi ya yang bisa muncul di dalam kita. Sensasi di tubuh tidak nyaman, emosi itu bisa termasuk emosi yang bagus ya, rasa puas, rasa bahagia, rasa senang, itu kan emosi yang kita suka. Dan emosi yang tidak kita suka, mau marah, kecewa, sedih. Jadi apapun yang muncul di dalam dirinya kita, itu adalah tantangan dari dalam. Nah, pertanyaan saya, hal yang kedua ini, coba cek ke diri kita masing-masing yang sudah jadi orang tua. Apakah Anda punya ini? Apakah Anda mengalami itu? Kan yang faktor pertama tadi kan, hal yang pertama tadi kan, kita sudah punya keinginan, kita sudah punya harapan yang akan kita jalani bersama anak kita. Nah, ketika kita melangkah menuju harapan itu, menuju keinginan itu, muncul nih tantangan dari eksternal dan dari internal. Dengan hal kedua kan. Nah, coba cek refleksi kepada perjalanan kita sebagai orang tua. Punya nggak kita hal itu? Saya yakin semua punya. Kalau ada yang nggak punya, boleh nggak buka mic-nya bilang, enggak Bu, saya nggak punya. Oke, ada yang jawab di chat ya banyak ya. Yang anaknya udah gede ya, jadi berasa ya, oh banyak sekali tantangannya, eksternal dan internal. Itu kan hal yang kedua kan. Sekarang hal yang ketiga, udah punya keinginan, di tengah jalan kita mencapai keinginan itu ada tantangannya, eksternal dan internal. Kemudian ketika kita menghadapi tantangan, kita perlu lihat ke diri kita. Apa sih yang saya punya untuk berhadapan dengan tantangan yang saya hadapi, dan agar saya bisa mewujudkan harapan atau keinginan saya atau impian saya terhadap anak saya. Apa yang saya punya? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saya inginnya, saya kasih contoh yang sederhana ya. Saya inginnya anak saya itu tumbuh sehat dan suka makanan rumah, nggak jajan di luar, makannya makanan rumah. Ya. Terus apa yang kita punya? Saya nggak bisa masak loh. Seumur hidup sebelum saya jadi seorang ibu, saya nggak pernah masak. Itu kan berarti kita tahu bahwa saya nggak bisa masak. Dari kita tahu apa yang kita punya, dari kita tahu kondisi kita, maka kita bisa menentukan strategi yang efektif. Apakah kita perlu belajar masak atau kita hire orang, kita panggil pembantu yang pintar masak. Jadi syaratnya asisten rumah tangganya kita, syarat pertama adalah dia bisa masak.
Oke, 3 hal ini yang saya mau bahas. Bagaimana kita memiliki kesadaran di 3 hal ini sebagai orang tua. Sebelum saya membahas kesadarannya, ada pertanyaan nggak? Saya mau teman-teman yang menjadi orang tua refleksi ke diri sendiri 3 hal ini tadi. Bahwa kita sebagai orang tua pasti punya keinginan yang kita letakkan kepada anak kita atau melalui anak kita. Yang kedua, di tengah perjalanan kita menghadapi tantangan eksternal dan internal. Yang ketiga, kita perlu cek. Saya punya apa? Saya punya kemampuan apa? Saya berada di kondisi mana untuk melangkah, menghadapi tantangan dan mencapai apa yang saya inginkan. Oke. Ada pertanyaan tentang 3 hal ini? Nggak ada? Saya nggak tahu, nggak ada itu artinya memang tidak ada, atau tidak paham, atau terpesona, atau oke, oh ternyata ada 3 hal ini ya. Yang mana nih? Ya sih, dari 3 hal itu mengalami semua nggak ya? Punya semua nggak ya? Ada yang mau dikomenin nggak dari 3 hal itu? Ada semua sih, Bu. Sudah dialami semua ya? Iya. Cuman kayaknya yang poin 3 yang susah ya. Poin 3 yang susah. Iya. Ya, itu akan kita bahas. Karena di ketiga halnya itu yang saya ingin bahas, bahwa bagaimana kita memiliki kesadaran di 3 hal itu. Sebagai orang tua, kalau kita bisa memiliki kesadaran di 3 hal itu sangat-sangat membantu dan memudahkan kita berhadapan dengan diri kita dalam menjalani peran sebagai orang tua. Sangat membantu. Ya. Oke, kalau tidak ada yang komen, saya mau tanya, Wewe dong, We. Anaknya Wewe udah gede nih. 3 hal itu dihadapi nggak, We? Salah. Ngaku nggak kalau ngalamin? Ngaku. Masih di mute dirimu. Sorry. Ngaku, sangat ngaku. Aku sangat ngaku, oke. Artinya sebenarnya ini kan cukup mewakili, thank you, We. Cukup mewakili bahwa saya tahu, oke, semua orang tua mengalami itu. Apa yang saya sharingkan ini, saya dapatkan karena berhadapan dengan banyak orang tua, saya membantu mereka sebagai life coach menghadapi masalahnya. Dan saya merangkumnya, oh ternyata orang tua itu ya begini gitu polanya. Mereka punya keinginan, mereka punya tantangan, dan mereka nggak sadar mereka ada di posisi mana. Mereka punya kemampuannya di mana. Nah, contoh tadi memasak ya, tapi yang sering saya kasih contoh tuh begini. Hal pertama itu kan tujuan. Kalau kita tahu kita mau ke Bali nih, karena saya di Bali ya. Oke, mau ke Bali. Tapi kita tidak tahu kita ada di mana. Apakah saya ada di Surabaya? Apakah saya ada di Solo? Apakah saya ada di Jakarta? Apakah saya ada di Serpong? Atau apakah saya bahkan ada di UK? Misalnya begitu. Kalau kita nggak tahu kita ada di mana, kita bisa salah pilih cara nggak? Salah arah nggak? Karena kita nggak tahu. Ya taunya ke Bali. Atau jangan-jangan saya sudah di Bali. Tapi saya nggak sadar. Itu sangat penting hal ketiga. Kita sadar kita punya kemampuan apa untuk modal kita mencapai tujuan itu. Ini penting untuk agar kita dapatkan cara yang efektif. Gambarannya seperti itu ya. Hal yang ketiga. Oke. Sekarang saya akan bahas satu persatu tentang keinginan. Kenapa sebagai orang tua kita perlu punya kesadaran bahwa kita punya keinginan. Nah, berbicara tentang kesadaran, apa sih kesadaran itu sebenarnya? Ini saya tahu di sini banyak teman-teman yang bermeditasi.
Katanya Inge deh, nggak, bantu dong. Biar kamu nggak diem aja, nggak mainan kamu. Kesadaran apa itu, Nge? Tahuan kamu. Ketahuan kalau dia main ya. Malah beneran nih aku lagi mainan. Nah, ya itu makanya bantuin ya. Apa sih kesadaran itu? Apa ya? Tiba-tiba aku kehilangan kata-kata untuk menjelaskan tentang apa itu kesadaran. Oke, kenapa saya bertanya kepada Inga dan teman-teman yang di sini? Karena Inga adalah salah satu orang yang rajin bermeditasi. Kami yang melatih kesadaran itu salah satu toolsnya, melatih kesadaran itu adalah meditasi, salah satu toolsnya ya. Banyak tools yang lain yang bisa dipakai. Tetapi kenapa kesadaran itu penting? Kesadaran itu bukan berarti, oh saya sadar, saya bangun. Memang agak susah ya mengartikan kesadaran. Karena di bahasa Indonesia kesadaran itu ya sadar. Di bahasa Inggris itu ada awake, ada mindful, ada awareness, ada consciousness. Tapi semua di bahasa Indonesia-kannya jadi sadar, kesadaran. Ya kan? Nah, jadi yang dimasukkan dengan kesadaran apa? Kesadaran itu kalau saya membahasakannya, saya berusaha membahasakannya. Yang tadi Inge katakan itu benar. Tidak mudah kita membahasakan kesadaran. Nah, saya berusaha membahasakannya begini. Kesadaran itu adalah ketika kita tahu dan kita menerima, kemudian kita memutuskan berdasarkan penerimaan kita dan berdasarkan apa yang kita tahu dan penerimaan kita. Itu kesadaran. Jadi tahu saja belum tentu sadar. Tahu tapi tidak terima, dia belum tentu sadar. Dia tahu dia tidak terima dan dia tidak memutuskan apapun, belum tentu dia juga sadar. Ya, itu yang saya mau pakai malam ini. Nah, di hal yang pertama yang tadi kita bahas bahwa setiap orang tua pasti punya keinginan, punya harapan, punya impian yang kita letakkan kepada anak kita atau kita mau jalani bersama anak kita, melalui anak kita. Nah, apakah Anda tahu hal itu? Mungkin Anda sudah tahu. Yang kedua, apakah Anda menerima hal itu? Karena belum tentu loh semua orang terima. Ada orang tua yang sebenarnya dia sangat ingin anaknya menjadi yang terbaik di semua hal. Nggak akan terima kalau anaknya itu kalah. Tapi dia pun tidak mau mengakui itu. Mengakui itu menerima, maksudnya menerima bahwa dirinya punya itu. Atau bahkan ada orang tua yang tidak mau menerima atau bahkan belum tahu caranya menerima ketika dia benci banget kepada anaknya. Dan dia ingin anaknya menjadi, bukan ingin, kata ingin tidak tepat di kasus ini. Dia tanpa dia sadari, dia meletakkan kebencian dia dan dendam dia terhadap anak ini. Saya menggunakan kata ingin, dia ingin balas dendam melalui anak ini terhadap pasangannya. Ya. Nah, tapi kan itu kan bukan hal yang mudah untuk diterima. Bukan hal yang mudah untuk diakui. Itu saya memberikan contoh yang ekstrim. Banyak contoh-contoh baik yang lain. Misalnya kita pengennya, kita maunya anak kita tuh jadi yang terbaik, jadi juara kelas, nggak boleh nggak naik kelas, harus naik kelas, begitu kan? Nah, tapi kita bilang gini, enggak kok, anak saya yang penting ya sekolah naik aja lah, paling nilainya jelek nggak apa-apa. Atau ada yang bilang gini, nggak apa-apa dia nggak naik kelas, yang penting dia happy, yang penting dia sehat. Nah, itu kan omongan. Bagaimana kita tahu bahwa kita, kalau refleksi diri ya, bagaimana saya sebagai orang tua tahu bahwa saya sudah mengakui, saya sudah menerima, dan dengan sadar, saya memilih sebuah tindakan atas apa yang saya tahu dan saya terima. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita belum terima? Ngomongnya begitu.
tapi setiap hari bertengkar dengan anak soal nilai. Oke? Urusan sekolah buat anak sama orang tua tuh sampai hubungannya jelek banget, sampai pukul lah, sampai apa. Padahal ngomongnya gini, nggak apa-apa lah, yang penting anak saya happy, sehat, sekolah nggak terlalu penting, misalnya begitu. Nah, ini contoh ya, ini cuma contoh. Nah, itu salah satu contoh di mana kita sebagai orang tua tidak mau mengakui, tidak mau menerima bahwa dia punya keinginan yang dia letakkan kepada anak-anaknya. Dia nggak sadar bahwa dia punya keinginan. Dia tidak menyadari, dia tidak punya kesadaran bahwa dia punya keinginan, impian, harapan yang dia letakkan kepada anaknya. Ingat ya, kesadaran itu adalah mengetahui atau kemudian mengakui dan menerima menjadi satu. Setelah itu memutuskan sesuatu. Ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mengganggu atau mau bertanya, langsung diketik ya sebelum pertanyaannya hilang. Nah, yang kedua, kenapa kita penting? Yang selanjutnya, kenapa kita penting punya kesadaran dalam keinginan ini? Dalam hal pertama, bahwa setiap orang tua pasti punya keinginan, pasti punya impian, pasti punya harapan yang diletakkan kepada anaknya. Kenapa kita perlu punya kesadaran ini? Ini sangat membantu kita ketika kita punya masalah dengan anak. Atau ketika kita berargumen, atau kita berbeda pendapat, atau kita bertengkar. Intinya punya hal yang tidak baik, berkomunikasi dengan anak tidak bisa. Gitu. Saya menggunakan satu kata dulu ya, bertengkar dan bertengkar. Dengan anak beda pendapat dan bertengkar. Ketika kita bertengkar dengan anak, kalau kita bisa menyadari bahwa yang kita perjuangkan sebenarnya keinginan kita yang kita letakkan kepada anak, mungkin kita akan punya reaksi yang berbeda. Kalau kita menyadari ketika kita bertengkar, itu kita memperjuangkan sebuah keinginan yang bukan keinginan anak kita, tapi keinginan saya sebagai orang tua. Saya garis bawahin ya, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh orang tua punya keinginan. Misalnya contohnya gini, ini baru tadi siang saya terima klien. Orang tuanya kepengen anaknya masuk jurusan A. Anaknya kepengen masuk jurusan B. Saya bilang nih, orang tuanya kepengen masuk bisnis, anaknya kepengen masuk psikologi. Oke? Menurut orang tuanya, enggak lah psikologi, enggak banget lah. Lu bisa pelajarin psikologi di luar kuliah, bisnis pokoknya. Anaknya enggak mau. Tidak menemukan titik temu. Tuh. Pertanyaan saya akan coba minta pendapat teman-teman. Sebaiknya sebagai orang tua ketika berhadapan dengan hal itu, melepaskan keinginannya, ikutin anaknya, atau mempertahankan keinginannya? Tergantung. Apa? Tergantung. Tergantung. Tergantungnya? Kan dulu Bu Eli ngajarin kalau kita sebagai orang tua kan punya authority juga. That we know bahwa kita nggak punya harapan kan yang jelek lah ya, pasti harapannya bagus. Dan kadang-kadang anak itu belum cukup dewasa, belum belum waktunya menentukan sendirilah intinya begitu. Jadi ya memang perlu discussion sih, bukan berarti harus harus memaksakan atau kita let the kids decide gitu. Kalau menurut saya memang kalau anaknya memang firm banget, alasannya bagus, kelihatan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, ya kalau saya mungkin saya akan kasih gitu. Tapi kalau misalnya anaknya bingung, cuma ikut-ikutan temen, ya kalau saya akan memaksa apa yang menurut saya baik kalau saya melihat anak saya tidak punya kemampuan memutuskan gitu. Thank you, Wei. Ya, saya selalu mengatakan itu bahwa sebagai orang tua ingat, Anda diberi berkah menjadi orang tua, artinya Anda punya hak 1000% untuk menentukan masa depan anak sampai dia bisa mandiri. Ya, kalau dia belum mandiri ya kayak kecil lah,
belum tahu makanan apa yang baik untuk tubuhnya. Dia maunya cuma snack doang, nggak mau makan nasi. Memang kita kasih, nggak kasih kan? Karena kita tahu itu nggak sehat. Tuh, nah, jadi maksud saya di sini kita sadar bahwa ketika kita bertengkar dengan anak, karena kita sedang memperjuangkan keinginan kita. Kita sedang mempertahankan atau berjuang agar impian kita yang kita letakkan kepada anak kita, itu yang kita perjuangkan. Bukan berarti kita tidak boleh, tapi disadari bahwa ini keinginan saya, bukan keinginan anak saya. Nah, setelah disadari, diketahui dulu, kemudian diterima, kemudian itu, di situ kita memutuskan, apakah saya mau memperjuangkan ini, atau sebenarnya hal ini tidak penting untuk diperjuangkan. Keinginannya udah nggak valid, gitu maksudnya. Begitu kita sadar bahwa itu keinginan kita, dan kita menyadari dengan sadar juga memutuskan sesuatu dengan apa yang kita terima tadi, maka itu akan membuat kita jauh lebih bijaksana sebagai orang tua. Contohnya ya. Karena kita kedoktrin dengan pemikiran bahwa anak itu kalau belajar harus duduk diam dan manis. Oke? Anak zaman sekarang sekolahnya online. Sekolah online sebelahnya bukannya YouTube. Karena bosan atau bahkan game. Gitu ya. Nah, orang tuanya marah-marah dong. Karena orang tuanya itu punya pandangan yang saya inginkan anak saya itu belajar dengan konsentrasi, dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, nggak boleh meleng gitu. Ya, itu kan keinginan orang tuanya. Nah, kalau kita berdebat dengan anak, kita bertengkar dengan anak soal ini, dan kita tahu bahwa itu keinginan kita, yang kita bawa dari entah tahun berapa, kita bisa lihat dengan kesadaran kita, ini masih valid nggak? Layak nggak saya perjuangkan? Apakah layak saya pertengkarkan dengan anak untuk sebuah keinginan ini? Keinginannya apa? Keinginan untuk anak belajar dengan duduk diam. Oke? Contohnya jurusan, yang tadi saya contoh, bisnis dan psikologi. Mau ngotot-ngototan, bukan nggak boleh ngotot, silahkan. Kalau ini memang perlu kita perjuangkan, karena saya tahu, seperti yang tadi Wiwi kasih pendapat, anak saya nggak cocok di psikologi. Dia punya kemampuan bisnis itu luar biasa. Dan dia nggak sadar bahwa dia punya. Saya akan perjuangkan. Saya tahu ini keinginan saya. Tapi saya sangat yakin keinginan saya ini yang terbaik buat dia. Bukan keinginan dia ya, ini keinginan saya. Saya terima bahwa ini keinginan saya. Setelah itu dengan sadar, saya tetap akan pertahankan keinginan saya. Ya, walaupun anak saya nggak suka. Itu yang maksud saya dengan kesadaran. Ketika kita mengambil tanggung jawab, ketika kita dengan sadar kita mengakui bahwa ini keinginan saya, bukan keinginan dia, tapi saya tetap mau paksain. Karena saya yang tahu yang terbaik untuk anak saya. Dalam satu hal, bagaimana orang tua punya keinginan terhadap anak, Anda sudah menjadi orang tua yang berkesadaran. Kalau Anda melakukan hal itu. Dalam hal pertama. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke hal yang kedua. Hal yang kedua tadi adalah ketika kita berhadapan dengan anak, di perjalanan ini mau bersama-sama mencapai impian tertentu bersama anak, kita berhadapan dengan tantangan eksternal dan internal. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa ini adalah tantangan, kalau kita bisa menerima bahwa ini adalah tantangan, dan dengan sebuah kesadaran kita memutuskan sebuah perilaku atau sebuah respon, maka responnya akan menjadi sebuah respon yang memberdayakan. Ya, contohnya gimana? Misalnya, saya ambil contoh kasus yang umum ya. Kita itu kan punya seringkali bertentangan dengan pasangan yang paling dekat atau mertua. Oke, pasangan gampang lah dipengaruhi. Mertua susahnya minta ampun. Misalnya gini, soal urusan anak sekolah di mana, misalnya gitu ya.
Anak saya maunya sekolah di luar negeri. Saya tahu bahwa anak saya nggak mampu. Oke? Dan saya tahu anak saya ini ingin ke luar negeri karena dipengaruhi oleh kakek neneknya. Karena ini faktor kakek neneknya yang mau. Anaknya sih orangnya ya karena diiming-iming gitu ya. Wah, di Australia itu seperti ini, begini-begini. Dia jadi kepingin, dia jadi ingin tanpa tahu apapun. Dan jadinya ngotot sama kita. Karena saya tahu nih, ini karena mertua saya, keselnya minta ampun, marahnya minta ampun. Gitu ya. Sayangnya, biasanya ketika kita marah keselnya sama mertua, yang kena tuh anak. Kita marahnya sama anak. Maksudnya kena tuh apa? Kita berdebatnya dengan anak dan relasinya kita dengan anak jadi nggak bagus. Padahal hal ini itu dipicu oleh faktor luar yang namanya mertua dalam cerita ini. Kita marahnya kepada mertua. Nah, pentingnya bahwa kita mengetahui dan menerima bahwa, oh ini saya marahnya sama mertua, bukan sama anak saya, tapi saya kesel banget sama dia. Maka kita akan dengan sebuah kesadaran, maka kita akan membuat sebuah respon yang bisa sangat berbeda dibandingkan kita nggak sadar, dibandingkan kita tidak menerima, dibandingkan kita tidak mengetahui. Dari mana sebenarnya asalnya tantangan ini, eksternal ini? Siapa yang di sini punya pengalaman hidup apapun yang kita mau lakukan bersama anak dihambat terus oleh mertua? Misalnya begitu. Dihambat itu apa yang kita rasakan ya? Mau gini salah, mau gitu salah, mau gini salah, mau gini salah. Kan bukan salah anaknya. Tantangannya ini munculnya dari luar. Oke. Kalau kita mengetahui itu, kita menerima, maka kita akan berhadapan dengan tantangan yang tepat, bukan anaknya. Paham maksud saya? Kalau itu tantangan datangnya dari mertua, maka kita perlu berhadapan dengan mertua. Kalau itu tantangannya datangnya dari pasangan, kita perlu berhadapan dengan pasangan, bukan berhadapan dengan anaknya. Nah, untuk bisa berhadapan dengan mertua, dengan pasangan, dengan orang tua kita sendiri, yang menjadi faktor tantangan eksternal ini tadi, itu dibutuhkan sebuah penerimaan dan kesadaran. Banyak yang nggak terima atau tidak mampu berhadapan dengan mertua, anaknya yang kena. Banyak yang merasa tidak berdaya berhadapan dengan pasangan, anaknya yang kena. Banyak kan? Itu pentingnya sebuah kesadaran di hal yang kedua, ketika kita berhadapan dengan tantangan. Itu baru eksternal. Gimana kalau internal? Internal itu apapun yang muncul di dalam kita kan. Ketika kita bisa berhadapan, ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa dengan sadar mengelola dengan cara yang memberdayakan apapun tantangan yang ada di dalam, maka tantangan yang di luar tidak ada artinya. Tantangan di luar itu sangat mudah. Tantangan yang di dalam itu apa contohnya? Marah, kecewa, sedih, atau traumanya kita. Dulu kita benci banget sama ibunya kita yang meninggalkan saya misalnya. Saya ditinggalin dulu sama ibu saya. Aduh, saya bencinya setengah mati. Ada gangguan suara anjing, itu bukan pendengar Anda yang salah, memang ada suara anjing. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan tantangan yang ada di dalam kita, tadi saya bilang terakhir itu trauma, misalnya saya benci sama mama saya, tapi karena saya belum selesai dengan trauma saya, kebencian ini kenanya kepada anak. Jadi ketika kita ingin bersama-sama dengan anak hidup bahagia, ingin bersama-sama anak mencapai goal kita, ingin bersama anak punya relasi yang baik, ingin membesarkan anak agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, tapi kita berhadapan dengan tantangan trauma kita.
masa kecil yang benci banget dengan mama. Kalau kita tidak mau mengetahui, kalau kita tidak mengetahui ini, tidak mau tahu, tidak mau menerima, maka kita tidak bisa mengambil respon yang memberdayakan. Anak pasti kena. Yang akhirnya bahkan ujung-ujungnya merusak atau menjadi penghambat Anda mencapai impian Anda bersama anak Anda. Oke. Bisa diterima sampai sini? Ya. Masuk ke tantangan internal kayaknya kok jadi susah ya Bu ya. Gimana caranya punya kesadaran dan berdamai? Seberapa banyak Anda mengalami hal ini? Keselnya sama pasangan, marahnya sama anak. Gimana caranya kita tahu? Contoh, anak nggak kerja PR. Ya biasanya kita akan nemenin dia. Ya udah sini mama temenin. Apa yang nggak bisa? Bla 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 bla. Kalau lagi kesel sama pasangan, nggak pulang-pulang nih, nggak ada kabar, handphone nggak bisa dihubungi, tuh kita curiga yang enggak, anak nggak kerja PR, jadi apa dia? Itu salah satu contoh. Ketika kita tidak sadar bahwa tantangan yang muncul pemicunya adalah pasangan, secara eksternal dan di internal adalah kecurigaannya kita terhadap pasangan. Kalau kita tidak mengetahui itu dan tidak menerima, maka kita tidak bisa membuat keputusan yang memberdayakan, respon yang memberdayakan, karena kita nggak sadar. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Wah, tidak ada. Kalau tidak ada, saya curiga nih. Anda bisa paham nggak yang saya omongin? Oke. Hai Fon. Saya menyapa dulu teman-teman saya. Oke, sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah kita perlu tahu apa yang kita punya, modal kita, kondisi kita saat ini untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan kita bersama anak Anda. Nah, gimana caranya kenapa dalam hal ini kita perlu punya kesadaran itu? Gini ya, misalnya gini, ternyata untuk saya bisa mendampingi anak saya yang ambisinya begitu besar dalam sekolah, saya perlu punya kemampuan komunikasi yang baik. Saya perlu punya kemampuan negosiasi yang baik. Saya perlu punya kemampuan untuk mungkin mendengarkan. Bagaimana dia begitu antusias dengan hidupnya dia. Nah, ada banyak orang tua yang tidak punya kemampuan mendengarkan. Banyak banget. Anaknya begitu antusias, begitu anaknya ngomong, nggak bisa begitu, dulu mama juga begitu. Nah, banyak orang tua yang tidak punya kemampuan mendengarkan. Nah, tidak ada yang salah ya. Semua itu diperlukan untuk kita tahu kita ada di mana. Kemudian tolong diterima bahwa saya tidak punya kemampuan negosiasi, Bu. Saya nggak punya kemampuan mendengarkan. Saya nggak punya kemampuan untuk tadi saya bilang negosiasi, mendengarkan, kemampuan untuk berkomunikasi. Saya nggak tahu ngomong-ngomong apa ke anak saya. Saya bisa paham, tapi saya nggak bisa keluarin pendapat saya. Sampai misalnya anaknya ngomong gini, percuma ngomong sama mama responnya cuma diam, capek misalnya begitu. Karena kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, kita perlu mengetahui apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa. Apa yang kita punya, apa yang kita tidak punya. Kemudian menerima, baru merespon, mengambil tindakan. Itu namanya kesadaran. Ya, Anda nggak akan bisa mengambil sebuah cara yang efektif, strategi yang efektif bersama anak Anda untuk mencapai tujuan atau keinginan Anda, kalau Anda tidak tahu Anda ada di mana, kalau Anda tidak terima, dan Anda tidak menyadari hal itu. Kalau Anda tahu bahwa ketika saya mendampingi anak saya butuh kemampuan negosiasi. Kenapa? Anak saya jauh lebih pintar daripada saya. Dan saya selalu ditanda kutip dikelabui. Saya kalah terus, Bu, sama dia, Bu. Saya perlu kemampuan negosiasi. Artinya saya tahu saya perlu belajar.
Saya nggak punya kemampuan itu. Oke, saya nggak bisa belajar, nggak tahu gimana. Saya perlu pendampingan. Didampingi life coach. Oke, silakan hubungi saya, gitu ya. Saya jualan. Nggak. Tapi intinya adalah Anda perlu tahu apa yang Anda punya. Kemudian Anda perlu menerima. Dan ketika Anda bisa melakukan dua hal ini, maka Anda akan merespon dengan cara yang paling efektif. Ini adalah orang tua berkesadaran. Oke. Sampai di situ dulu. Ada yang mau tanya enggak? Saya buka chat dulu ya. Saya mau chat, ada pertanyaan enggak? Ada komen dari Inga, susah memang mengerti yang diomongin, tapi nggak tahu harus ngapain. Iya ya, setuju. Saya selalu bilang bahwa saya bicara jauh lebih mudah daripada Anda yang menjalaninya sebagai orang tua. Tenang aja, jauh lebih mudah. Ya. Ngomong itu lebih mudah daripada jalanin soalnya. Nah, tetapi kenapa pembicaraan ini perlu diadakan? Karena ini perlu dipahami. Setelah Anda paham, dijalanin, apakah mudah? Tidak, tapi sangat layak. Saya menggaranti itu, sangat layak dilakukan. Menjadi orang tua berkesadaran itu sangat-sangat layak dilakukan. Oke. Thank you Inga. Dari WW, andaikan belajar ini waktu anak masih kecil. Oke. Nggak perlu, karena toh dirimu sudah happy dengan anak sekarang kan. So, memang mungkin nggak butuh waktu itu. Waktu itu yang dibutuhkan lain. Kalau teman-teman yang ada di sini atau saat ini masih punya anak kecil, memang sedang butuh ya. Jadi ya, dinikmati saja. Nah, kalau itu mungkin saya bisa minta bantuan WW nih. Nanti sharing ke teman-teman hal ini yang punya anaknya masih kecil, mungkin itu. Ya. Nah, oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Pertanyaan berikutnya misalnya gini, terus bagaimana caranya membangun kesadaran? Bagaimana caranya punya kesadaran? Ya, akui dulu bahwa 3 hal itu Anda punyai. Buat catatan. Ambil satu buku, oke, keinginan saya kepada anak. Tulis saja semua. Mau kecil, mau besar, mau penting, mau nggak penting, tulis saja semua. Ini nggak perlu dikumpulin ke saya, nggak perlu. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan saya juga boleh. Tapi paling nggak Anda tahu apa sih keinginan Anda? Kemudian, di halaman yang berbeda atau kasih jarak, tulis juga apa yang selama ini jadi tantangan Anda secara eksternal dan secara internal. Misalnya secara eksternal misalnya mertua saya selalu ikut campur. Contohnya ini. Internalnya apa? Aduh, saya itu pengen punya relasi, tapi begitu lihat wajahnya dia saja, karena dia mirip banget sama mertua saya, kebencian saya muncul langsung, Bu. Nggak bisa saya kontrol. Misalnya, saya hanya memberikan contoh ya. Anda akan punya apa namanya emosi, punya tantangannya Anda sendiri. Saya hanya memberikan contoh. Oke? Nah, setelah itu, hal yang ketiga juga perlu dicatat. Apa yang Anda punya saat ini? Misalnya, kalau impian saya menyekolahkan anak ke luar negeri, karena saya tahu dia pinter banget, dia sangat fasih bahasa, dia bisa 5 bahasa, atau 7 bahasa, itu. Kemudian, tantangannya katakanlah nggak ada tantangan lah ya. Tapi kemampuan apa? Finansial nggak ada, Bu. Saya bukan dari keluarga yang berada, saya nggak yakin saya mampu. Kalau kita tahu itu dan kita menerima, saya nggak mampu. Mau dipaksain gimana juga, kayaknya nggak bisa gitu. Kenapa? Anak saya 8, Bu. Kayaknya saya nggak sanggup kalau mau misalnya begitu kasusnya ya. Ketika kita menerima bahwa kita tidak mampu, maka kita akan mencari cara yang efektif. Kita akan mendampingi anak kita atau bahkan paksa dia untuk cari beasiswa atau ikut program apa, misalnya begitu. Karena kita tahu dan kita mau terima bahwa saya nggak mampu. Kalaupun ada, pasti saya pakai untuk adik-adiknya, 7 adiknya ini mau diapain? Saya nggak mungkin kasih semua uang ke dia. Misalnya begitu. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, itu sebuah cara yang bisa Anda lakukan untuk membangun apa yang sudah, untuk membangun rasa tahu dan bisa menerima, dan kemudian
mengambil sebuah tindakan berdasarkan apa yang Anda terima. Ya, itu kesadaran. Oke. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menutupnya dengan begini. Menjadi orang tua berkesadaran itu tidak mudah. Tetapi kalau Anda bisa tahu apa yang Anda inginkan, apa impian Anda kepada anak Anda, kemudian Anda tahu tantangan Anda eksternal internal, Anda tahu apa yang Anda punya, Anda mau menerima, Anda mau mengakui, dan dengan sebuah kesadaran mengambil sebuah respon yang memberdayakan dan efektif, sesusah apapun itu tantangannya, sesusah apapun caranya membangun kesadaran, kalau perlu bantuan, cari bantuan, kalau tidak, coba aja dengan cara yang tadi saya sharing. Semoga itu bisa membantu. Begitu Anda menulis, maka karena saya yakin setiap orang itu punya kesadaran yang sangat baik. Karena cuma jarang dipakai aja, jarang dilatih. Ya, dan yang ingin saya katakan adalah jangan putus asa, terus berlatih karena itu sangat layak dilakukan. Ya, bukan hanya untuk anak Anda, tapi untuk diri Anda. Oke, terima kasih semuanya untuk ada bersama saya malam ini. Semoga sharing ini bisa membantu dan memberdayakan. Oh, aku tahu ada pertanyaan. Saya punya 1 menit. Aku tahu anakku anak yang suka bantah. Aku terima. Tapi aku tetap punya keinginan anakku jadi penurut. Jadi bagaimana? Cari cara yang efektif. Kalau cara A nggak berhasil, pakai cara B. Cara B nggak berhasil, cara C. Oke. Selain itu, penurut, coba dispesifikan. Nurutnya itu dalam hal apa? Karena ini yang bertanya saya kenal ya orangnya. Karena aku tahu kayak anakmu tuh anaknya nurut. Cuman memang karakter aslinya dia suka debat. Karena bahasa kasihnya adalah waktu dan kata-kata. Itu sebabnya dia suka cari masalah dengan berdebat. Bagi dia itu bukan perdebatan, itu menyenangkan. Ya, tapi coba diperhatikan. Dalam hidupnya dia, banyak hal yang dia nurut loh. Ya mungkin makna penurutnya ini yang perlu dielaborasi. Perlu dicari, nurutnya apa sih? Ya, so far kayak tenang aja, kamu orang tua yang hebat untuk anak seperti anakmu ya, yang punya karakter kuat. So ya, keren. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harus mengakhiri ini karena saya harus berada di live IG Bali Usada 5 menit lagi. Jadi saya kembalikan ke Jessica. Terima kasih Bu Eli atas pencerahannya luar biasa sekali. Bagi sahabat pembelajar juga saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dan mendengarkan sharing yang luar biasa ini. Bagi sahabat pembelajar saya ingatkan sekali lagi boleh untuk masuk ke dalam grup dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom komentar. Nanti kita akan langsung invite ke dalam grup. Dan bagi sahabat pembelajar juga yang ingin mengulang sesi kita hari ini, nanti sesi kita hari ini akan masuk juga ke YouTube-nya Indonesia Belajar. Sahabat pembelajar bisa langsung lihat dan subscribe juga di YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bu Eli Susanti dan juga terima kasih sahabat pembelajar. Stay safe dan stay healthy. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Terima kasih.